Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu salat subuh dilanjutkan dengan kajian di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Manar. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi sebab bahwa kita menjadi orang-orang yang terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat yang tadi saya baca di awal itu surah Az-Zumar ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan akan menolong siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bakalan ditolong? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan sebab kemenangan mereka, kemenangan daripada melawan hawa nafsu mereka. Ya, makanya saya termasuk orang yang tidak sepakat apabila ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama sama. Pokoknya yang sholat subuh, yang kagak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Lah kira-kira enakan mana? Enakan sholat subuh apa enakan yang enggak sholat subuh? Iya, enakan tarik selimut. Enggak mungkin sama. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan memberikan pertolongan buat orang-orang yang mereka bisa melawan hawa nafsunya. Dengan sebab kemenangannya melawan hawa nafsu, bimafazatihim, Allah akan kasih pertolongan kepada mereka. Bahkan kata Allah, la yamassuhumus su', tidak akan menyentuh mereka. Apa yang tidak akan menyentuh mereka? As-su'u, keburukan, kejelekan. Bahkan di dalam tafsir termasuk di dalamnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyentuh mereka, walahum yazanun, dan tidak juga mereka bersedih. Jadi orang-orang yang mereka bisa melawan hawa nafsunya seperti kita sekarang pada pagi hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melawan hawa nafsu kita. Walaupun rasanya rintik-rintik hujan tidak menghalangi kita untuk bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagian ini semua, walaupun ini semua tentu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan ini bahwa kita semuanya tentu telah mengetahui atau telah berkata dari semenjak masih kecil, kita sudah diajarin dengan satu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha bahwa Allah sebagai Tuhanku, dengan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Kita mengaku demikian tuh. Makanya di antara tanda kita redha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita adalah kita juga redha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketentuannya ketentuan kebaikan. Kita diperintah untuk melaksanakan ibadah salat misalnya. Ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah salat, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadillu, maka tidak akan sesat, wala yasqa, dan tidak akan celaka. Walaupun di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan, dikasih aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau jam segini bangun karena ada kewajiban yang harus engkau laksanakan.
Kamu kalau di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Engkau punya harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dikasih itu ketentuan, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melaksanakan itu. Maka kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka." Maka orang yang kayak begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia hidupnya akan berada di dalam kesempitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak sampai di situ, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan orang yang kayak begitu. Aku akan kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kumpulkan orang yang kayak gitu nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sampai mereka itu diceritakan oleh Allah, mereka sampai bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia aku melek, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Kenapa kemudian engkau bangkitkan aku di hari ini, di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Maka kata Allah kemudian, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, demikianlah dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang peringatan-peringatanku engkau mengabaikannya, maka demikian juga hari ini engkau diabaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai satu bentuk bahwa kita adalah menjadi orang yang redha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Makanya ketika menjelaskan hadis ini, para ulama kita mengatakan, man radiya billahi rabba lazimahu an yarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Kata para ulama bahwasanya annahu man radiya billahi rabba, bahwasanya orang yang berkata, orang yang redha bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, lazimahu, maka semestinya dia an yarda bitadbirihi, bahwa redha orang itu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita redha bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka kita juga mesti redha dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan peraturan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diperintahin ibadah sholat, ya kita sholat. Kita diperintahin untuk melaksanakan ibadah puasa, ya kita melaksanakan ibadah puasa. Pokoknya semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan aturan kepada kita, maka seyogianya untuk kita bisa mengamalkannya, melaksanakannya sebagai satu tanda bahwa kita juga redha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Wa ikhtiyarihi lahu, dan juga redha dengan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kan nggak bisa milih, Pak. Ya kita punya istri, kita punya anak, itu ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kita itu punya ikhtiar, tetapi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Allah punya takdir, kita punya ikhtiar, betul. Ya kadang-kadang kita udah milih, tapi kemudian lain lagi kejadiannya. Pengennya A, dapatnya B gitu. Kita pengen mah punya anak gitu putih bersih kayak istri kita, nggak taunya mirip ke kita gitu. Ya tapi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang mesti kita terima, Pak. Aturan-aturan Allah kita mesti terima. Lagian kalau kita ngelihat bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam buat orang-orang yang menjaga sholatnya. Saya selalu sampaikan tentang ibadah sholat, karena saya berkeyakinan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi adalah sebuah kebenaran. Ketika Nabi bersabda bahwa yang pertama kali bakalan dihisab nanti di yaumil qiyamah itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, kan insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya baik, kata Rasulullah SAW. Kalau sholatnya sudah baik, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya pun baik, kata Rasulullah. Makanya sholat ini dijadikan barometer, dijadikan ukuran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, anna man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi hisalin. Siapa orang, bahwasanya siapa orang, kata Rasulullah, yang dia menjaga atas salatnya, maka akan memuliakan orang tersebut siapa Allah Subhanahu wa taala bi khamsi hisalin, dengan 5 perkara. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang jagain sholatnya, sholatnya dia jaga,
benar-benar nih sholat 5 waktunya dia jaga, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, memuliakan kepada orang tersebut 5 perkara. Yang pertama apa? Yarfa'u anhu doikal aishi. Yang pertama akan menghilangkan atau mengangkat anhu darinya doikal aishi, kesempitan hidup. Orang yang dia sholatnya Pak dijaga sama Allah, ya dia menjaga sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hidupnya jadi lapang, hatinya lapang, hatinya nggak sempit Pak. Dia punya hidup kagak sempit. Seandainya pun punya masalah, Allah yang kasih masalah, tetapi Allah juga akan memberikan jalan keluar kepada orang tersebut. Hidupnya tidak akan berada di dalam kesempitan. Ya, tidak seperti yang difirmankan oleh Allah ayat yang tadi saya baca, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan berikan kesempitan di dalam hidup. Tetapi orang-orang yang menjaga sholatnya, kewajiban sholatnya, dia jaga benar-benar Pak. Dia jaga betul-betul, dia perbaiki terus sholatnya, tata caranya, sampai makna-makna di dalam sholatnya. Sambil dia belajar, dia terus memperbaiki ibadah sholatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan memberikan, akan menghilangkan atas orang tersebut kesempitan hidupnya. Jadi hidupnya bakalan lapang, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari azab kubur. Dia akan dihilangkan azab kubur, akan dibebaskan daripada azab kubur. Orang-orang yang dia menjaga sholatnya. Azab kubur Pak, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui bahwa ibadahnya luar biasa. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dalam satu hadis yang berakhir sanad kepada Sayyidatuna Aisyah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak karena terlalu lamanya berdiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tapi Nabi sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Seakan Nabi ingin menginformasikan kepada kita selaku umatnya, jangan main-main dengan kubur. Nanti engkau akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah dari semua yang engkau lakukan. Apapun yang engkau lakukan dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap kebaikan yang engkau lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Setiap keburukan yang engkau lakukan juga akan dibalas dengan keburukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang menjaga sholatnya, dia jagain sholatnya yang wajibnya ini, maka akan terhindar daripada azab kubur. Lalu yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyamini, bahwa Allah akan berikan catatan amalnya nanti dari tangan sebelah kanan. Artinya itu satu tanda bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang menerima catatan tangannya, Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Ya, baca, disuruh baca nanti tuh catatan amal kita. Ketika kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita, maka sesungguhnya itu satu tanda insya Allah kita menjadi orang-orang yang nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga akan diberikan itu, ya, akan diberikan buku catatan kita dari tangan kanan. Wa yamurru ala sirati kalbarqi, dan akan ngelewatin sirat, jembatan sirat itu seperti kilat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita nih akan melewati jembatan sirat itu, ya bermacam-macam Pak. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, tapi orang-orang yang dia menjaga sholatnya, menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan melalui sirat itu dengan seperti kilat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan yang terakhir, yang kelima, akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 ini Pak, ini mudah-mudahan kita bisa peroleh dengan sebab kita menjadi orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita menjadi orang yang mengaku redha bahwa Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita redha dengan ketentuan-ketentuan Allah, kita redha dengan pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi makanya judulnya ridho dengan ketentuan Allah. Orang yang redha dengan ketentuan Allah itu menjadi satu tanda bahwa dia redha
Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Wa bimurri qada'ihi, dan juga dia redha dengan pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kan kadang-kadang Pak enggak semuanya juga dikasih. Ada juga dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, dengan kepahitan. Ketika redha kita dengan kepahitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita redha bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan kita. Ya, jadi kita kalau nerima ujian dari Allah semuanya Pak, manusia nggak ada yang nggak diuji. Kenapa Allah uji kita? Karena memang supaya kita naik pangkat, supaya kita naik kelas. Coba aja bawa Bapak misalnya kita punya anak gitu, atau ada anak kecil kelas 1 SD. Kemudian dia ngomong sama gurunya, "Pak Guru, saya nggak mau diuji. Saya nggak mau diuji." Teman-temannya diuji Pak, teman-temannya diuji. Dia nggak mau diuji. Kira-kira tuh orangnya, anak yang nggak mau diuji naik kelas nggak? Kata gurunya kan, oke, kamu nggak mau diuji, nggak apa-apa. Akhirnya tuh anak tetap aja di kelas 1. Kenapa? Karena nggak mau diuji. Tapi orang-orang yang mendapatkan ujian, anak-anak yang mendapatkan ujian, dia akan terus naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4, naik kelas 5, naik kelas 6. Itu anak yang nggak mau diuji, dikasih nggak diuji. Jadi ujian itu adalah naik pangkatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima bahwa pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nerima kita bukan berarti kita berdiam diri dengan ujian, karena kita dikasih juga kehendak untuk melakukan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak kepada sesuatu, ya ketentuannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian Allah memberikan kehendak untuk kita bisa berkehendak. Jadi Allah juga kasih Pak kesempatan buat kita dikasih akal, disuruh mikir untuk bisa keluar dari sesuatu permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya enggak cuma kemudian kita berdiam diri. Kita disuruh tuh untuk berusaha keluar dari segala permasalahan kehidupan. Misalnya kita punya masalah, kita disuruh berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu akan merubahnya sendiri. Silakan untuk bisa merubah keadaan kita dengan ikhtiar kita. Cuma hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketentuan itu datang, hasil itu datang, bahwa itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sudah bekerja, ya misalnya orang sudah berusaha, tetapi belum diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi bahwa sesuatu yang buruk menurut kita itu padahal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Asa an takrahu, bahwa boleh jadi engkau membenci. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu lebih baik buat kalian, padahal itu baik buat kalian. Wa an tuhibbu syai'an, asa an tuhibbu syai'an, atau boleh jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan buat kita. Kalau kita sakit, Pak, mungkin Allah ingin ngapusin dosa-dosa kita. Karena kita tahu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sabar dengan sakitnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan rontokin dosa-dosanya. Dirontokin dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun dari pohon. Kata junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pengen tuh rontokin dosa-dosa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita semuanya berupa sakit misalnya. Dia sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga redho wa an yaqna'a bima qasamahu lahu minar rizki, dengan redho dan merasa cukup ya dengan sesuatu qasamahu yang telah memberikan Allah Subhanahu wa taala lahu baginya minar rizki, daripada rizki. Jadi dia juga harus merasa cukup, redho dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sedikit banyak rizki yang Allah kasih. Bulan ini dikasih segini oleh Allah, kita redho. Bulan besok dikasih rada banyakan, redho. Bulan depannya mungkin rada dikitan, redho.
dengan ketentuan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena semuanya rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu kenapa Allah kasih segini, kenapa Allah kasih segini. Kan mohon maaf ini kira-kira kalau punya duit banyak semuanya, misalnya punya duit banyak semuanya kita nih Pak, miliaran semua duit kita nih, ini belum tentu ada di masjid nih hari Sabtu nih. Allah pengen tuh Pak, Allah pengen memang memberikan kita kebaikan-kebaikan Pak, biar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang lupa ketika dia diuji dengan keberlimpahan. Banyak orang yang lupa kalau diuji dengan kesusahan. Banyak orang yang selamat diuji dengan kesusahan. Tetapi banyak orang yang tidak selamat ketika mereka diuji dengan keberlimpahan. Walaupun ada orang-orang yang selamat diuji dengan keberlimpahan, tetapi mayoritas banyak orang yang lupa ketika mereka diuji dengan keberlimpahan. Makanya ketika diuji kita merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang Allah kasih kepada kita sedikit banyaknya kita syukuri. Insya Allah kalau kita syukuri bakalan Allah tambah tuh nikmatnya atas kita semuanya. Ya rizki itu kan yang penting kita cukup ya Pak ya. Banyak juga kalau kagak cukup repot. Ya sedikit cukup alhamdulillah. Itu tandanya diantaranya bahwa tanda kita redho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Pokoknya kita redho dengan aturan Allah, kita redho dengan pilihan Allah, kita redho dengan pahitnya daripada qada'i, daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa puas dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang selanjutnya tanda kita redho kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyudawima ala ta'atihi, bahwa kita langgeng dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langgeng terus menerus tuh Pak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kalau lagi susah mohon maaf, wow, ibadahnya luar biasa. Dikasih aja sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berubah kondisi seseorang. Maka disuruh langgeng dengan ketaatannya. Ada juga orang yang kalau lagi banyak duitnya, Masya Allah ibadahnya. Diuji aja sama Allah dengan kesusahan, boleh jadi dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terus sebagai satu tanda bahwa kita redho Allah sebagai Tuhan kita, bahwa kita wa ayyudawima ala ta'atihi, kita mendawamkan langgeng terus menerus dalam ketaatan kepadanya, wa yuhafidhu ala faraidihi, dan menjaga atas fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jagain tuh kewajiban kita, salat kita jaga, puasa wajib kita, puasa bulan suci Ramadan kita jaga. Bahkan kalau bisa kita tambahin dengan yang sunnah-sunnah sesuai dengan syariat daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ditambah. Ya kalau kata Imam Syafi'i kan rahasia berkah itu kasratus sholah. Rahasia berkah itu kan ziyadatul khair wastamirru, bertambahnya kebaikan secara berkesinambungan, itu namanya berkah. Itu rahasia berkah kata Imam Syafi'i, kasratus sholah. Banyakin sholat. Sholat wajibnya kita jaga, jangan sampai kita tinggalin. Tambahin dengan yang sunnah. Ya, tahajud kalau bisa walaupun cuma 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya yang melakukan ketaatan akan terus berada di dalam masalah. Dia percaya, meyakini bahwa Allah yang dia redho, Allah sebagai Tuhannya, bahwa setiap masalah yang Allah berikan kepadanya, Allah akan berikan jalan keluar. Ya beda tuh keadaannya ketika orang dia menjaga terus fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti sebentar lagi kita juga masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari sini nih udah mulai kita tingkatin. Jangan tunda-tunda kebaikan. Jangan bilang begini, antara aja Ramadan pahalanya banyakan. Enggak. Kita belum tahu, walaupun kita berharap mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Ya kita kan berdoa terus tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biar mudah-mudahan Allah sampaikan umur saya pada bulan suci Ramadan. Karena merupakan keberuntungan yang besar ketika kita disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Coba Bapak pikirin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa kata Rasulullah, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kayak apa tuh keistimewaan kita selaku hamba Allah, selaku umatnya Nabi Muhammad. Siapa orang yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan iman dan hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau sekarang kita umur 60 tahun Pak, Bapak puasa karena iman,
karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu dihapusin dosa-dosanya. Dari dulu tuh, dari umur muda kita melakukan perbuatan dosa. Di umur 60 Bapak dapetin Ramadan, kemudian mempergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa ya Allah Subhanahu wa taala baiknya kepada kita selaku hamba-hambanya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dia bisa menjaga kehormatan daripada bulan suci Ramadan. Para ulama-ulama kita berkata, man qama bi hormati Ramadan, hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Siapa orang yang menjaga kehormatan daripada bulan suci Ramadan, ya, Ramadannya dijagain, kehormatannya dia jagain, dia nggak sembarangin itu Ramadan, dijagain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa puasa tuh, jalanin fardu-fardu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wa yajtaniba maharimahu, dan orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, dia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha tuh, Pak. Berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngecilin, ini mah gampang, hapusinnya dengan istighfar juga. Enggak ada dosa kecil apabila dilakukan berulang, dia akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar apabila dilakukan pertobatan, maka akan terhapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapus dosanya. Yang penting taubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Wa yakuna sabiran inda balaihi, dan adalah dia sabar ketika ngadepin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih ujian dia bersabar, ya. Sakit dia sabar, dikasih ujian kehidupan dia sabar, bahwa itu adalah orang yang tanda-tanda orang itu adalah redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Syakiran li na'maihi, dan bersyukur, menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muhibban li liqaihi, dan senang dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dengan berjumpa kepada Allah lewat ibadah salatnya, Pak. Ini 17 kali. Ya minimal untuk bisa langsung kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kita ini kan diciptakan oleh Allah orang yang memang pada dasarnya itu mempunyai keluh kesah. Punya sifat dasar itu berkeluh kesah, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, lihat aja itu anak kecil, kita punya anak kecil, cucu kita sama anak kita misalnya. Itu selalu tuh dikit-dikit ngadu sama kita, dikit-dikit ngadu sama kita. Karena memang dia selalu berkeluh kesah. Ya, selalu berkeluh kesah. Juga kikir. Manusia itu kikir. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kikir, mempunyai dasar kikir. Makanya orang yang sudah keluar dari dia kekikirannya, dia nggak jadi orang yang pelit, kemudian dia tidak menjadi orang yang berkeluh kesah, maka dia telah keluar dari kodratnya sebagai manusia menjadi orang yang lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus menjadi orang yang bersyukur dan cinta dengan pertemuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan, dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungannya Allah, dengan pengaturannya Allah, ya dengan pemeliharaannya Allah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan membiarkan kita selaku hamba-hambanya. Saya sering sampaikan di majelis-majelis bahwa kita nggak pernah minta kita ada di dunia ini. Allah yang taruh kita ada di dunia ini. Maka tidak mungkinnya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita tidak berada di dalam pemeliharaannya, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat maha memelihara. Jadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lahu fi ibadatihi, kita juga menjadi orang yang ikhlas ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kita redha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi, dan kita terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang maupun disaksikan oleh orang. Pada saat kita sendiri kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tamidan, kita terus bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia, tidak bersandar kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mereka akan berada di dalam kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. La yabza'u fi muhimmati illa ilaihi, dan tidak meminta pertolongan pada perkara-perkara yang penting kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala.
habis sholat ada doa-doa yang insya Allah paling dekatnya kata Rasulullah dikabulkan doa-doa kita, yaitu yang pertama di pertengahan malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ketika kita selesai menjalankan sholat 5 waktu kita. Itu 2 waktu yang insya Allah doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada waktu-waktu yang lain, tapi ketika Nabi SAW ditanya, ya ayyu asma ad-du'a, doa apa yang paling didengar? Aqrabu ilal ijabah, yang paling dekat untuk diijabah. Sahabat bertanya, maka kata Rasulullah yang pertama adalah jawful lail, doa yang dilakukan di pertengahan malam. Maka kalau bisa kita bangun walaupun cuma 2 rakaat. Ya lagian umur kita udah 40, rata-rata di atas 40. Rasanya harusnya kita udah bisa untuk bisa melaksanakan sholat malam gitu ya, walaupun cuma 2 rakaat sebelum subuh kita bangun jam 4, setengah 4 kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam. Jadi kita minta tolong kepada perkara-perkara yang tinggi, nggak minta tolong kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaihi Subhanahu wa taala, dan tidak mengandalkan pada memenuhi hajat kita kecuali atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah terus kepada Allah, maka insya Allah ketika kita memohon kepada Allah dalam keadaan zero, nggak ada lagi nih, dalam keadaan kosong kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita berbagi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda bahwa orang yang redho atas ketentuan-ketentuan, atau orang yang redho bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, diantaranya dia redho dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu saja ya Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Jami Al Manar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.